Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para guru, para kiai, para asatidz yang hadir, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat perkataan Perdana Menteri Inggris ketika Palestina jatuh ke tangan Yahudi. Pada saat itu, Perdana Menteri Inggris berpidato bahwasanya situasi sekarang Turki telah mati dan tidak akan pernah bangkit lagi. Never rise again. Karena kita telah menghancurkan kekuatan spiritualnya, yaitu Islam dan khilafah. Jadi orang-orang kafir tahu kekuatan umat Islam, yaitu ketika menyatu antara Islam dan khilafah. Artinya selama Islam dan khilafah itu tidak ada di kalangan umat Islam, maka tidak usah takut terhadap umat Islam. Mereka tidak akan pernah bangkit lagi tanpa kekuatan spiritualnya, yaitu Islam dan khilafah. Nah, ada para ulama kita kemudian menjelaskan bahwasanya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, sebagaimana yang sering dijelaskan turunnya ayat pada bulan Ramadan, di mana ayat Al-Quran akan menjadi hudal linnas, jadi petunjuk bagi umat manusia. Hanya saja Islam atau ajaran Islam itu tidak akan pernah diterapkan atau dilaksanakan secara sempurna tanpa kekuatan yang luar biasa atau kekuatan superpower yang namanya negara. Orang barat juga tahu bahwasanya untuk merusak satu umat maka butuh kekuatan superpower juga yang namanya negara. Maka untuk merusak umat Islam, maka bikinkan mereka negara yang tidak menerapkan Islam. Maka mereka akan rusak secara berjamaah. Ya, sebagai contoh, ketika negara demokrasi itu menghalalkan riba, maka berapa umat Islam yang terlibat kasus atau bisnis riba atau yang terlibat dengan ribawi. Itu bukan ribuan, tapi bisa ratusan juta orang umat Islam yang kemudian terjerembab ke yang namanya riba. Nah, orang kafir juga tahu itu. Makanya mereka membuatkan umat Islam sebuah negara yang tidak menerapkan Islam. Makanya ketika Indonesia hadir, Indonesia merdeka, dari awal penerapan syarat Islam itu sudah harus di-cut terlebih dahulu. Jangan sampai diterapkan. Nah, bagaimana kemudian Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi umat manusia? Nah, akan bisa menjadi petunjuk atau menjadi rahmat bagi seluruh manusia itu ketika Al-Quran itu berdampingan dengan sebuah kekuatan superpower yang bisa menerapkan Al-Quran secara paripurna. Sekali lagi kita katakan bahwasanya tanpa negara semua syarat Islam itu pelaksanaannya tidak mungkin dilaksanakan secara sempurna. Pelaksanaan ibadah puasa pada hari ini, berapa orang yang tidak puasa? Mungkin berjamaah juga. Kalau kita pergi di tempat lewat di warung-warung sekarang ya sudah banyak juga yang motor sudah full di tempat parkirnya, tapi kita masih husnuzon lah. Mungkin mereka para musafir atau mungkin non muslim yang singgah makan di tempat-tempat di warung-warung makan itu. Karena itu jangankan kita, Rasulullah SAW itu juga menyadari hal itu sehingga dalam
dalam ayat waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Itu permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama tafsir kemudian menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyadari bahwasanya tanpa kekuatan atau tanpa kekuasaan maka syariat Islam itu tidak bisa diterapkan secara maksimal. Makanya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu menyaksikan manusia masuk Islam itu secara bergelombang atau berbondong-bondong, jamaatin atau berjamaah. Itu ketika terjadi Fathu Makkah. Berarti Rasulullah SAW datang ke Makkah itu sebagai seorang pemimpin, punya pasukan militer. Pada waktu itu kan 10.000 pasukan. Pada hari itu Rasulullah menyaksikan banyak sekali yang masuk Islam. Jadi banyak sekali mu'alaf. Ribuan orang pada hari itu yang langsung masuk Islam. Karena memang banyak suku-suku di kota Makkah itu mengatakan bahwasanya kami akan masuk Islam kalau yang namanya Muhammad ini memang mampu menaklukkan Mekah. Kalau dia mampu menaklukkan kota Mekah, berarti dia nabi betul. Nah, banyak itu yang menanti itu. Nah, itu butuh pembuktian juga. Hanya berapa orang saya masuk. Sama dengan hari ini ketika diajak berjuang tentang menegakkan khilafah, maka itu banyak yang menunggu-nunggu saja. Kalau memang ini bisa tegak berarti benar perjuangannya. Maka yang berjuang pun ya itu hanya pilihan. Jadi tapi itu pasti ada. Jadi kalau memang ini butuh pembuktian, kan ini sampai hari ini kan masih berupa konsep. Nah, manusia itu biasanya lebih percaya kepada yang sedang terjadi. Maka jangan heran kalau lebih banyak yang percaya kepada demokrasi. Karena itu yang terjadi hari ini di depan mata mereka. Itu lebih mungkin lebih percayalah kepada sistem demokrasi. Mereka kan berbondong-bondong ke sistem demokrasi ketimbang dengan sistem Islam yang hari ini masih konsep. Untuk membuktikan itu ya mau tidak mau kita harus berhasil untuk menegakkan yang namanya negara khilafah yang menerapkan syariat Islam. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha la yaz'u bisultani ma la yaz'u bil Qur'an. Ini termaktub dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencegah perbuatan maksiat itu melalui kekuasaan yang tidak bisa dicegah melalui Al-Qur'an. Jadi Al-Quran tanpa kekuasaan, ya Al-Quran kan tidak bisa mencegah. Ya bisa mencegah itu adalah kekuasaan. Jadi berkaca kepada perkataan Curzon, Perdana Menteri Inggris ketika berhasil meruntuhkan khilafah, bahwasanya umat Islam tidak akan pernah bangkit selamanya karena kekuatan spiritualnya sudah kita runtuhkan, yaitu Islam dan khilafah. Maka sekarang umat Islam punya tugas untuk kemudian membangkitkan, mewujudkan kembali kekuatan spiritual umat Islam. Dan dengan itu orang-orang kafir akan takut kembali, yaitu khilafah dan Islam. Sebagai penutup, seluruh ajaran Islam itu punya sisi politisnya. Misalnya pelaksanaan ibadah sholat. Para ulama kita itu menjelaskan bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Ya, sampai di situ. Gimana caranya supaya umat Islam itu sholat semua? Nah, itu sudah bukan lagi fikih ibadah itu, tapi sudah fikih siasah. Puasa juga begitu, semua. Menutup aurat juga begitu. Jadi dari sisi fikihnya itu pasti ada sisi fikih siasahnya. Kalau sisi fikih siasahnya tidak ada, maka pelaksanaannya tidak akan sempurna. Yang akan melaksanakan sholat ya mungkin banyak melaksanakan sholat, tapi yang tidak sholat juga banyak. Gimana caranya? Ya mesti. Jadi ini yang tidak boleh kita lupakan, bahwasanya semua syariat Islam itu pasti ada sisi politisnya. Dengan adanya sisi politisnya, maka pelaksanaannya akan sempurna dan ditaati oleh umat Islam. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.